Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mau belajar, pimpin kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita sudah masuk Roma pasal 14. Roma pasal 14 ini saya tidak membagi-bagi ya. Kita hanya akan membahas langsung. Maksud saya kita sudah sampai di Roma pasal yang ke-13. Di Roma pasal 13 ini kita akan langsung membahas ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita mulai. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 6 langsung saudara ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saudaraku, Roma pasal 13 ini menjelaskan 3 hal secara keseluruhan. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan yang ke-7 adalah sikap kita terhadap pemerintah atau sampai ayat 6. Lalu 7 sampai 10 pelajaran tentang kasih dan keadilan kepada saudara seiman. Lalu 11 sampai 14 pelajaran untuk jemaat, untuk diri kita sendiri agar hidup saleh dan tidak mabuk-mabukan. Di sini saudaraku, kita mau melihat Paulus berbicara tentang pemerintah. Saya harus garis bawahi dulu, menariknya Paulus bicara tentang pemerintah yang ada di kota Roma, dan perlu kita ingat Paulus juga mati di tangan pemerintah yang ada di kota Roma. Nah, ayat-ayat tentang pemerintahan ini seringkali disalahartikan saudara. Memang kita membaca bahwa kita harus takluk, pemerintah berasal dari Allah dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita harus melihat konteks bahwa kita harus tahu dulu begini, bahwa ketertundukan terhadap pemerintah itu tidak tunduk mutlak atau total. Sekali lagi, ketertundukan kepada pemerintah itu tidak tunduk total atau mutlak. Kita hanya tunduk total atau mutlak itu hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada selain Tuhan di mana kita menundukkan diri secara total. Kita harus tahu koridornya dahulu, saudara ya. Kalau kita lihat bahwa bukankah Daniel juga dibuang ke gua singa karena tidak mau menuruti perintah raja? Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego juga dibuang ke dapur perapian api? Apakah terus karena mereka bersalah terhadap pemerintah? Tentu tidak. Nah, kita harus tahu konteks di mana ayat ini diucapkan ya, dan apa maksudnya. Tidak bisa diolah secara mentah lalu kita memisahkan ini dari ayat-ayat Alkitab yang lain atau prinsip-prinsip kebenaran secara umum. Bahwa kalau di sini dikatakan ya, pemerintah adalah wakil Allah, pelayan-pelayan Allah ya, untuk mengatur, menyandang pedang. Artinya apa? Nah, ini kita harus tahu saudara. Memang sebenarnya kata Indonesia itu saya kurang suka dengan pemerintah. Kalau kita membayangkan pemerintah, maka kerjanya apa? Ya merintah-merintah.
tapi saya lebih suka sebenarnya kata dalam Inggris, yaitu government, ya. Government itu akar katanya govern. Kalau Indonesia pemerintah, akar katanya perintah. Kalau govern itu akar katanya apa? Mengatur. Ya, ini dua hal yang beda, saudara ya. Mungkin ini saudara bilang ini permainan kata. Enggak, sebenarnya enggak. Mengatur itu lebih tepat, saudara ya. Sebab kenapa? Memang sebenarnya pemerintah itu berfungsi untuk mengatur. Mengatur apa? Mengatur ketertiban sosial. Maka dalam semua pemerintahan itu ada hukum. Hukum yang berlaku umum. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Kalau kita lihat, saudara, dari hukum-hukum itu, kalau kita mau jujur bahwa kita akan menemukan bahwa dekaloh, ya, khususnya hubungan 10 perintah Tuhan yang horizontal, itu menjadi ibu semua hukum yang ada di dunia ini. Ya. Tidak ada yang menentang hukum-hukum itu. Jangan mencuri, ya semuanya juga jangan mencuri kok. Semua tahu mengambil hak orang itu bukan hal yang benar. Ya. Saudara mau ke pemerintahan manapun, mau yang ateis sekalipun, tahu secara law, jangan korupsi, itu mencuri hak orang banyak. Nah, tetapi apa yang bisa kita belajar di sini? Bahwa pemerintah itu menjadi wakil Tuhan di bumi ini karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka ada kodrat dosa, tapi tetap harus diatur supaya tidak merugikan orang lain, dan disitulah peranan pemerintah untuk mengatur, ya. Makanya Paulus mengajar bagaimana harus bersikap terhadap penegak hukum sekalipun orangnya itu fasik. Ya, Paulus mati di tangan pemerintahan Romawi yang fasik, tapi dia tidak melawan, saudara. Ya, dia tidak melawan. Tetap bagaimanapun fungsi pemerintahan Roma yang saat itu dijalankan oleh orang fasik kan tetap, ya, berusaha mendapatkan keadilan untuk warga negaranya. Makanya Paulus tidak bisa dieksekusi di Yerusalem. Sebagai warga negara dia tetap boleh meminta keadilan sampai banding kepada kaisar. Nah, itu kan bentuk penegakan hukum sebetulnya. Nah, itulah fungsi government, mengatur, saudara ya. Mengatur penegakan hukum bahwa tidak boleh merugikan sesama anggota negara atau sesama warga negara. Nah, maka Paulus bilang kalau kamu berbuat baik, kamu nggak perlu takut sama pemerintah. Nah, ini maksudnya apa? Nah, itu konteks pengaturan hubungan horizontal tadi, saudara. Walaupun in fact orang-orang Kristen di kota Roma, ya, orang-orang Kristen di kota Roma tidak berbuat jahat, tapi banyak yang dibunuh juga, diaduin jadi tontonan melawan binatang buas. Karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Maka tadi saya katakan bahwa ketertundukan kepada pemerintah itu hanya sejauh tidak melawan iman kita kepada Kristus. Ketika orang-orang Kristen mula-mula di kota Roma kemudian akhirnya dibunuh oleh pemerintahan Romawi karena tidak mau menyembah kaisar, itu bukan hal yang buruk, itu bukan hal yang jahat. Ya, tidak apa-apa dengan hal tersebut. Iya. Sekalipun konsekuensinya mereka dibunuh, ya nggak apa-apa. Mereka tetap bertahan demi imannya kepada Kristus, demi integritasnya kepada Kristus. Jadi sekali lagi, ketertundukan kepada pemerintah itu bukan hal yang mutlak. Tetapi sebagai warga negara kita harus taat kepada hukum normatif horizontal itu loh. Jangan merugikan orang lain. Orang Kristen, orang diajar kok kamu saling mengasihi. Masa jadi membunuh? Kan harusnya tidak. Tidak perlu melanggar hukum yang merugikan orang lain atau sesama anggota warga negara. Itu yang mendatangkan hukuman. Nah, lalu apa yang kita bisa belajar implikasinya? Nah, sekalipun kita dipimpin oleh pemerintahan yang fasik, kita tidak perlu mengutuki. Orang Kristen justru harus mendoakan, ya. Orang-orang Kristen itu justru harus mendoakan.
harus mendoakan pemerintahan. Jangan dikutuki, jangan cuma dikata-katain. Kita tetap mendoakan ya pemerintah, di mana menjalankan fungsi untuk mengatur hubungan antar sesama warga masyarakat atau hukum sipil tersebut ya. Kepatuhan kepada pemerintahan tentunya dalam hal yang sesuai hukum dan jujur ya. Sekalipun dianiaya secara fisik, yuk orang Kristen di kota Roma dulu kita harus belajar sekarang juga tetap bersikap sesuai kewajiban sebagai rakyat. Di mana sebenarnya konteks zaman itu ada godaan untuk orang Yahudi. Jadi kalau yang membaca surat Roma ini kota gede, ada non-Yahudi, ada Yahudi Kristen. Di mana orang Yahudi itu mereka kan merasa sebagai keturunan Abraham. Mereka selalu merasa tidak pantas untuk tunduk kepada seseorang dari bangsa lain. Dalam konteks ini kepada Romawi. Mereka anggap, kagak pantas. Gue keturunan Abraham, kenapa gue mesti tunduk sama seseorang dari yang bukan orang Israel? Nah, raja mereka kan sebenarnya yang mereka mau seorang dari antara saudara mereka sendiri. Nah, itu yang saya katakan bahwa sekalipun orang fasik, kita tetap harus tunduk pada pemerintah. Jadi ketaatan kepada pemerintah berlaku sejauh pemerintah tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau satu saat ada pemerintah yang misalnya wajib pakai narkoba, ya kita boleh melawan. Setiap orang di negara ini harus punya istri 2, misalnya gitu loh. Kita Kristen diajarkan monogami. Kita boleh melawan hal-hal yang kayak begitu, saudara. Ya, seandainya diterapkan hukum tersebut. Ya. Nah, jadi jemaat Kristen di Roma banyak dibunuh di zaman Nero. Bahkan Paulus sendiri pun sebagai penulis kitab Roma mati di penggal Nero. Namun demikian, nasihat Paulus ini mengajarkan kita untuk menghormati penguasa, mendoakan penguasa, membayar pajak dan taat hukum. Baik, ayat 7, ayat 8. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak terima pajak, cukai kepada yang berhak terima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Seperti Yesus yang membayar pajak, demikian juga kita harus membayar apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah opheilo. Opheilo itu berutang ya, atau mempunyai kewajiban. Nah, banyak penafsir kuno maupun modern memahami bahwa Paulus tidak sedang membuat larangan mutlak terhadap semua bentuk pinjaman atau hutang finansial. Bukan itu, saudara ya. Tetapi konteks ayat 6 dan 7 ini adalah bayar pajak, bayar cukai, beri hormat, beri penghargaan kepada yang berhak menerimanya. Jadi gagasan utamanya tuh bukannya nggak boleh ada hutang piutang antar sesama, bukan, tetapi bayar semua kewajibanmu dengan benar. Jangan nunggak apa yang menjadi hak orang lain. Kalau minjem janji cicil sekian, ya ditepati cicilnya sekian, kira-kira begitu ya. Nah, tapi di sini yang menjadi luar biasa tentang pajak kewajiban, Paulus bikin transisi peralihan yang sangat indah. Dengan kata lain, Paulus mau bilang gini, kan kamu harus bayar semua kewajibanmu, bayar pajak, ya. Jangan nunggak apa yang jadi hak orang lain. Nah, sekarang Paulus seakan-akan pengen bilang gini, ada satu hutang lo yang gak bisa lunas. Tahu gak apa? Namanya hutang kasih. Hutang kasih itu gak pernah lunas, maka kita harus terus saling mengasihi. Oleh karena itu orang percaya tidak pernah boleh berkata, saya sudah cukup mengasihi orang lain. Sekarang tugas saya sudah selesai. Enggak. Kasih adalah kewajiban yang terus-menerus berlangsung. Maka salah satu bapak gereja timur yang bernama Yohanes Kristotomos menjelaskan bahwa Paulus sengaja menggunakan gambaran hutang karena hutang biasanya menuntut
pembayaran. Tapi hutang kasih itu berbeda. Semakin dibayar, semakin besar kewajiban untuk terus mengasihi. Artinya apa? Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita punya kewajiban untuk mengasihi sesama manusia. Itu hutang kasih, saudara. Wah, ini Paulus luar biasa ya. Dari ngomongin pajak cukai, dia alihkan, dia mau bilang, hei jemaat, ada satu hutang yang gak akan pernah selesai. Namanya hutang kasih. Dan kita harus semakin giat melakukannya. Semakin kita melakukannya, semakin kita berkewajiban. Jangan tunda-tunda untuk mengasihi orang lain. Kan begitu, ya. Dengan lain kata apa? Semakin kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti akan semakin terdorong juga untuk mengasihi sesama. Ayat 9-10, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Setelah bicara hubungan dengan pemerintah dan kewajiban kasih, sekarang Paulus menjelaskan, orang Kristen, kasih itu pusat kehidupan Kristen. Di situ kan ada orang Yahudi Kristen juga. Paulus mau bilang, kamu kan sangat menghormati Taurat. Hei, saya mau kasih tahu, kasih itu menggenapi Taurat. Nah, luar biasa nggak? Coba. Makanya Paulus kutip beberapa perintah dari 10 firman. Jangan berzina, jangan bunuh, jangan curi, jangan mengingini. Lalu ia merangkum dengan semuanya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus tidak mengatakan bahwa Taurat dibatalkan. Justru ia mengatakan bahwa tujuan Taurat tercapai ketika seseorang hidup dalam kasih. Makanya kasih adalah kegenapan Taurat. Dengan lain kata, Paulus mau bilang begini, kalau saya sungguh mengasihi, maka saya nggak akan membunuh, saya nggak akan mencuri, saya nggak akan berzina, saya nggak akan merugikan sesama. Ya. Karena itu, kasih tidak berbuat jahat, saudara, terhadap sesama manusia. Karena kasih itu sendiri adalah kegenapan hukum Taurat. Bukankah pandangan ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Dan setelah itu Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau mau ngomong jujur untuk orang Yahudi, Paulus mau bilang, kamu kan menghormati Taurat. Kasih ini menggenapi Taurat. Berbuat kasih dong. Hukum kasih itu tidak hendak membatalkan hukum Taurat, justru menggenapinya. Kepada orang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat, Paulus mau bilang, udah kamu gak usah pusing dengan Taurat. Kamu berlaku kasih, kamu sudah menggenapi seluruh Taurat tuh. Jadi ini luar biasa, saudara ya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Yuk, kita di bagian terakhir, ayat 11-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, Paulus mengubah fokus dan urgensi hidup Kristen. Kata waktu yang digunakan di sini, ayat yang keberapa tadi ya? Ayat 11, lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya ya.
Kata waktu di sini itu bukan digunakan kata kronos, tapi digunakan kata kairos, ya, atau kesempatan yang Tuhan berikan. Paulus melihat gereja hidup di antara kebangkitan Kristus yang sudah terjadi dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, this is the kairos, bahwa orang percaya tidak boleh hidup rohaninya tertidur. Artinya lalai, tidak peka, tidak sadar akan kerajaan Allah. Ayat 12, hari sudah hampir siang. Ini kan gambaran eskatologis, saudara. Kalau malam itu digambarkan zaman dunia yang masih dikuasai dosa, maka siang adalah manifestasi penuh kerajaan Allah. Paulus tidak kasih tanggal eksakt kapan kedatangan Tuhan. Tapi mengajarkan bahwa sejak kebangkitan Kristus, umat Allah harus hidup dalam tanda petik masa menjelang fajar, siap. Makanya dikatakan apa? Tanggalkan perbuatan kegelapan. Sekarang kenakan perlengkapan senjata perang. Perhatikan metafornya, ya. Dari pakaian menjadi perlengkapan perang. Artinya orang Kristen tidak boleh pasif, mereka selalu ada dalam peperangan rohani. Artinya apa peperangan rohani itu? Saya udah bilang, peperangan rohani itu bukan cuma doa-doa keliling, tapi kita datang dengan spirit yang berlawanan, di mana dunia hidup dengan iri hati, kita hidup dengan mengasihi. Nah, makanya kan ayat 13, hidup seperti anak siang itu seperti apa sih? Nah, Paulus menyebut 6 perilaku yang paling umum dalam masyarakat Romawi. Dari 6 perilaku ini, yang pertama dosa pesta pora. Ya, pesta, mabuk, kemabukan, ya. Itu 2 yang pertama. Klaster kedua, dosa seksual, percabulan dan hawa nafsu. Yang ketiga, dosa relasional, perselisihan dan iri hati. Nah, sekarang Paulus bilang, kamu kenakan senjata terang, perlengkapan senjata terang. Artinya apa? Kalau kita hidup siaga, tidak lalai, kita siaga, kita hidup dalam peperangan rohani, maka kita datang dengan spirit yang berbeda. Kalau orang mabuk itu kan dikuasai oleh sesuatu yang memabukkan. Kalau kita mabuknya oleh roh, dikuasai oleh roh. Kalau dosa seksual, percabulan hawa nafsu, kita dikuasainya oleh kesucian hidup. Dosa relasional, orang berselisih iri hati, kita mengasihi. Nah, makanya Paulus tidak hanya menyebut dosa seksual atau mabuk-mabukan, dia juga memasukkan iri hati, pertengkaran sebagai perbuatan kegelapan, saudara, ya. Jadi saudara nggak perlu mabuk-mabuk di klub malam, datang ke tempat pelacuran, ya, untuk dikategorikan perbuatan gelap. Perselisihan, iri hati, kebencian itu juga sudah perbuatan gelap. Nah, klimaksnya di ayat 14, kenakanlah Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani, gambaran ini seperti mengenakan pakaian. Jadi Paulus tidak hanya berkata hindari dosa, tapi Paulus berkata kenakan Kristus. Artinya apa? Hidup seperti Kristus. Jadi dalam pemikiran teologi Paulus, saudara, kehidupan Kristen bukan sekedar meninggalkan kejahatan, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan Kristus. Itulah teosis, pengilahian, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kembali ke gambar dan rupa Allah. Itulah tujuan keselamatan kita. Jadi kehidupan Kristen bukan sekedar kita stop berbuat jahat, tapi kehidupan Kristus jadi nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, materaikan kebenaran firman-Mu ini, biar anak-anak-Mu boleh mengenakan Kristus dan terus mengasihi sampai pada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, demikian live study pada kesempatan ini, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.